Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat istiqamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas jalan Islam, di atas keimanan dan ketakwaan, itu adalah nikmat yang besar yang wajib kita jaga dan wajib kita syukuri. Dan konsisten di atas keimanan dan ketakwaan adalah istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristiqamah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ketika beliau didatangi oleh sahabatnya dan berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan. Ya, beliau meminta nasihat, wasiat kepada Nabi SAW. La as'alu anhu ahadan ba'dak, yang dimana aku tidak akan bertanya tentangnya kepada selainmu. Nabi SAW menjawab, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Kata Nabi SAW, "Qul," katakanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Dan kata para ulama, istiqamah yaitu adalah luzumus siratil mustaqim, luzumus siratil mustaqim, yaitu tetap dan konsisten di atas jalan yang lurus, yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin dalam sehari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali minimal untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan atau jalan yang lurus, yaitu siratul mustaqim. Diberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Yaitu dalam surat Al-Fatihah kita membacanya setiap hari 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Berjalan di atas jalan yang lurus ini adalah istiqamah. Dan ini adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, yaitu konsisten di atas jalan ketaatan kepada Allah, konsisten di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk istiqamah, maka di sana ada sebab-sebabnya yang menjadikan kita tetap beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebabnya yaitu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus. Meminta dengan sebenar-benarnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengabulan doa. Kemudian yang kedua di antara sebabnya yaitu adalah sohbatus salihin, yaitu berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dan duduk bersama orang-orang yang saleh dan meninggalkan teman-teman yang buruk, meninggalkan lingkungan yang buruk, lingkungan yang banyak maksiat di dalamnya. Maka jika kita ingin istiqamah, di antara sebabnya adalah berteman dengan orang-orang yang saleh dan
tinggal di tempat atau lingkungan yang baik. Kemudian di antara sebab istiqamah juga adalah berusaha, berjihad, mujahadatun nafs, berusaha sekuat mungkin untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha berjihad di jalan kami, maka akan kami berikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami. Kemudian juga di antara sebabnya adalah banyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya, dan juga menuntut ilmu syar'i. Karena dengan menuntut ilmu syar'i, seorang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ketaatan, mana yang maksiat, yang dengannya dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para pendengar sekalian. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.